Perayaan Lebaran masih berlanjut. Hari ini hari kesekian kita merayakan Lebaran. Ritual Lebaran kita masih akan melakukannya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan bersilaturahmi ke tempat-tempat saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan, dan handai tolan lainnya. Dengan rasa bahagia, masih semangat berlebaran, kita akan mulai melakukan kunjungan yang belum sempat kita kunjungi. Di kesempatan baik ini, kanal Dedi Sapa Teman juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk para subscriber, untuk para teman-teman yang selalu mendukung channel Dedi Sapa Teman. Masih banyak hal yang tersisa di Lebaran tahun ini. Lebaran 1446 Hijriah. Kalau di setiap tahun, di setiap momen perayaan Lebaran, ataupun di setiap masa periode Lebaran, selalu ada juga sesuatu yang pantas untuk dikenang, dan ada sesuatu yang menjadi viral di setiap Lebaran. Kalau tahun lalu mungkin di Ramadan sampai menjelang Lebaran ada istilah war takjil. Tahun ini juga ada fenomena baru, fenomena melakukan gerakan 8 detik di depan kamera atau tarian sindrom velocity. Dan lagi rame di segala media sosial yang berbagi konten pendek ataupun panjang lainnya. Tapi kita nggak membahas itu, kita membahas sesuatu yang hot, yang breaking news. Breaking news apa ya? Breaking news, ternyata April Mop ini kita dihebohkan dengan prank dari PSSI. Coach Sintayong ditunjuk sebagai Direktur Teknik PSSI oleh PSSI. Hal ini sudah diklarifikasi oleh anggota Esko PSSI, Arya Sinulinga, dan Coach Sintayong akan menjabat Direktur Teknik. Masa kontraknya masih belum tahu karena ini beritanya masih hangat. Jadi kita akan cari tahu. Selain kita cari tahu lebih jauh, sebenarnya apa tugas dan kerja seorang direktur teknik itu? Ini dia penjelasan singkatnya. Tugas Direktur Teknik PSSI itu apa saja? Yang pertama adalah mengepalai scouting, memantau bakat muda pesepak bola Indonesia, termasuk terus mengembangkan tata cara scouting yang sistematis. Kedua, mengepalai pembinaan pelatih dan wasit. Lisensi pelatih dan wasit diawasi oleh Direktur Teknik dan terus diperbaiki, karena pelatih merupakan ujung tombak dari pembinaan. Ketiga, pendataan, penilaian, dan koordinasi infrastruktur sepak bola yang ada, membuat perencanaan infrastruktur yang ideal berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Nah, itu dia penjelasan tentang apa tugas serta kerja yang akan dilakukan oleh seorang atau tim dari Direktur Teknik PSSI. Sudah jelaskan kawan? Apa tugas Coach Sintayong berikutnya di tubuh PSSI memajukan sepak bola Indonesia. Itu semua dilakukan untuk harapan besar kita dan mimpi kita bisa bermain dan berlaga di pentas dunia di Piala Dunia 2026. Kembali ke putaran ketiga, apakah Indonesia masih berpeluang lolos langsung mendampingi Jepang? Masih dong, kita harus memenangkan 2 pertandingan terakhir, atau kemungkinan kita masih akan melanjutkan di babak keempat. Siapa saja lawan kita? Ini dia negara-negara yang akan kita hadapi di fase putaran keempat nanti. Nah, regulasi FIFA karena peraturan baru ini, Piala Dunia 2026 merangkul 48 negara, tidak seperti biasanya. Dari piala dunia sebelumnya hanya diikut sertakan 32 negara. Kali ini FIFA memberikan kesempatan negara-negara lain yang sempat mengikuti Piala Dunia untuk juga bisa tampil di Piala Dunia. Maka ditambahkan kota menjadi 48 negara.
Nah, fase di zona Asia dibagi dalam 3 grup untuk ronde ketiga atau putaran ketiga ini. Nah, masing-masing juara grup dan runner up-nya otomatis lolos langsung. Sementara kuota untuk negara-negara Asia 8,5. Itu artinya apa ya? 8,5. Nah, juara dari putaran ketiga dan runner up-nya dari 3 grup ABC akan diambil 2 negara yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara untuk peringkat 3 dan 4 tetap melanjutkan putaran keempat. Nah, kita sudah bisa lihat bahwa grup ABC sudah bisa dipastikan negara-negara yang sudah pernah melakoni ataupun sudah pernah menjadi langganan Piala Dunia, negara-negara kuat sepak bola Asia seperti Iran di grup A atau Korea Selatan di grup B serta grup neraka yang dihuni oleh negara-negara yang sudah pernah mengecam Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sementara Indonesia, peluang kita masih sangat besar untuk bisa lolos, baik secara otomatis mendampingi Jepang maupun nanti mengikuti putaran keempat. Nah, begini analisanya nih, seversi kanal Deddy Sapa Teman. Bila saja karena regulasi FIFA aturan yang akan dilakukan, negara yang sudah pernah ketemu di grup babak ketiga ini tidak akan bertemu lagi. Jadi seperti tadi ya, negara-negara kawasan Asia diberikan kesempatan 8 negara untuk bisa ke Piala Dunia 8,5. Jadi 5-nya itu bisa melalui playoff. Dari 3 grup putaran ketiga sudah ada 6 negara yang lolos otomatis, yaitu juara grup dan runner up-nya. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan kembali diadu di putaran keempat. Jadi ada 6 negara dibagi dalam 2 grup, dan juara grup dari 2 grup ini akan lolos ke Piala Dunia mengikuti 6 negara yang sudah terpilih. Sementara dari runner up akan diadu kembali untuk melakoni babak playoff dengan negara-negara dari kawasan Amerika Latin, kawasan Afrika, kawasan Eropa juga. Jadi kenapa kuota untuk negara-negara Asia yang akan mengikuti Piala Dunia 8,5 negara. Di berbagai pemberitaan baik di sosial media, di media televisi, dan media-media online lainnya, berita tentang tim sepak bola Indonesia yang menghebohkan dunia sepak bola dengan supporternya yang begitu menggila akan sepak bola. Ada berita-berita yang kurang sedap, katanya PSSI dan FIFA bekerja sama ataupun main mata untuk meloloskan tim Indonesia ke Piala Dunia. Sebenarnya kalau hal-hal yang demikian gak pantas untuk dibahas. Tapi coba kita lihat peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia berkaca dari penampilan yang sudah dilakoni dalam 8 pertandingan di grup C babak ketiga. Haruskah Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia mendampingi Jepang? Atau kita masih ingin melihat Indonesia bisa lebih lama melakoni pertandingan-pertandingan di babak keempat lagi? Coba kita lihat ulasan teman-teman kita dari kanal Partak Patut Channel. Ini dia. Walaupun kecil, timnas Indonesia memang masih punya peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, YouTube channel Catra Akfa menilai, Patrick Kluivert dan tim sebaiknya harus menjalani putaran 4 terlebih dahulu. Mengapa demikian?
Berikut adalah 4 keuntungan jika timnas Indonesia harus menjalani putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama adalah sorotan media. Tak dapat dipungkiri, timnas Indonesia kini banyak disorot oleh media. Dengan menjalani putaran 4, itu artinya skuad Garuda masih akan terus mendapat sorotan media. Apalagi jika anak asuh Patrick Kluivert kemudian sukses mengunci 1 tiket putaran final Piala Dunia 2026. Sorotan media bisa jadi cara ampuh untuk menunjukkan potensi pemain timnas Indonesia kepada dunia, sebut saja Rizky Ridho. Bukan hal yang mustahil jika kelak ada klub Eropa yang kepincut dengan penampilan apiknya selama membela skuad Garuda. Keuntungan yang selanjutnya adalah soal calon lawan yang akan dihadapi oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Di putaran 4, timnas Indonesia kemungkinan besar akan bersaing dengan 5 tim yang berlaga di Piala Teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Sebagai informasi, Bahrain adalah sang juara Piala Teluk edisi terbaru yang diadakan pada 21 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025 lalu. Jadi, kamu tahu kan apa artinya? Ya, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sangat besar. Keuntungan yang ketiga adalah kematangan tim. Laga-laga yang harus dilakoni di putaran 4 tentu akan membuat timnas Indonesia semakin matang dan siap untuk berlaga di putaran final. Terakhir, variasi. Jika tim sudah matang, Patrick Kluivert bisa fokus menambah atau menerapkan berbagai variasi untuk semakin memperkuat timnas Indonesia. Mulai dari pemilihan pemain, hingga taktik atau skema permainan. Penambahan atau penerapan variasi penting dilakukan untuk mengantisipasi lawan-lawan tangguh yang akan dihadapi oleh Romeni dan kawan-kawan di putaran final Piala Dunia 2026. Jadi, apakah kamu setuju jika timnas Indonesia harus menjalani putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Demikian ulasan ataupun ngobrol-ngobrol tentang bola dalam suasana semangat Lebaran. Terima kasih sudah menyimak. Dukung terus perkembangan kanal Dedi Sapa Teman dengan subscribe, comment, and share video-video dari Dedi Sapa Teman. Baru kali ini kita promosikan video kanal Dedi Sapa Teman. Bila ada kata-kata yang salah, suasana Lebaran ini patutlah kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Channel Dedi Sapa Teman berterima kasih sudah sampai sebatas ini kita terus bersama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kehidupan kita akan lebih baik. Teruslah menjadi hamba Allah yang pantas dan patut dan selalu bersyukur.